Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Kali ini kita bertemu lagi di perkuliahan asinkronus di mata kuliah pengauditan 1, yaitu di pertemuan ke-12 dengan materi prosedur penyelesaian audit. Sejauh ini kita telah mengikuti standar model proses audit melalui beberapa tahapan seperti penerimaan klien tahapan pertama, perencanaan tahapan kedua, elemen pengujian dan bukti tahapan ketiga, dan yang selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mendiskusikan tahapan terakhir, yaitu di tahapan keempat, evaluasi dan pelaporan. Dengan mengulas sedikit mengenai prosedur-prosedur untuk menyelesaikan tahapan audit, yaitu mengevaluasi bukti tata kelola, melakukan sejumlah prosedur untuk mengidentifikasi peristiwa kemudian, mereview laporan keuangan dan materi-materi laporan lainnya, melakukan prosedur penyelesaian, menyiapkan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian rekan, melaporkan kepada Dewan Direksi, dan yang terakhir adalah menyiapkan laporan audit. Tapi sebelum masuk ke materi, ada beberapa pertanyaan yang kalian harus jawab di forum. Yang pertama adalah sebutkan prosedur-prosedur umum untuk menyelesaikan audit sebagaimana yang ditunjukkan dalam standar model proses audit. Yang kedua adalah jelaskan elemen-elemen kebijakan pengendalian kualitas yang diadopsi oleh kantor akuntan publik. Dan yang ketiga adalah SOX mensyaratkan setiap kantor akuntan publik yang terdaftar yang mengaudit perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di publik menyertakan standar kebijakan pengendalian kualitas terkait area-area tertentu. Nah, sebutkanlah area-area yang dimaksud tersebut. Dan itu adalah 3 pertanyaan yang kalian harus jawab di forum. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengendalian kualitas. Berdasarkan International Standard on Quality Control, paragraf pertama, bahwa kantor akuntan publik harus menetapkan sistem pengendalian kualitas yang dirancang untuk memberikan asuran yang memadai bahwa perusahaan dan para personelnya patuh terhadap standar profesional dan ketentuan hukum dan perundang-undangan, serta laporan yang diterbitkan oleh perusahaan atau rekan penugasan sesuai dengan situasi-situasi yang ada. Berikut adalah 3 pengendalian kualitas. Yang pertama adalah elemen-elemen sistem pengendalian kualitas, yaitu di mana pengendalian kualitas ini berlaku untuk sumber daya manusia, yang mana di dalamnya termasuk persyaratan mengenai etika. Yang kedua adalah pengendalian kualitas untuk penugasan audit, yaitu berdasarkan International Standard on Auditing 220, ada beberapa tanggung jawab rekan dalam penugasan, yaitu yang pertama adalah mengarahkan penugasan audit, memastikan standar hukum dan perundang-undangan, mereview kertas kerja untuk bukti audit, memfasilitasi konsultasi atas hal-hal yang kontroversial, memastikan proses review pengendalian kualitas, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan komplain resmi terkait penerapan standar profesional. Berikutnya adalah SOX, yaitu pengendalian kualitas dan review audit, di mana menurut SOX ini ada beberapa pengendalian kualitas, ya, yaitu yang pertama adalah kebijakan-kebijakan pengendalian kualitas, Infeksi Public Company Accounting Oversight Board atau VCAOB, konflik kepentingan mantan karyawan, review dan rotasi kemitraan, dan yang terakhir adalah review komite audit atas auditor. Selanjutnya adalah evaluasi bukti tata kelola. Bukti tata kelola yang penting dapat diperoleh setiap waktu selama audit, tetapi pasti harus dilakukan sebelum tahapan evaluasi dan pertimbangan akhir, yaitu pada tahapan keempat model proses audit. Informasi penting mengenai tata kelola yang dikumpulkan dari klien biasanya mencakup yang pertama adalah memperoleh bukti dan surat mengenai litigasi, klaim, dan penilaian, yaitu surat hukum dan surat dari penasehat hukum klien.
Yang kedua adalah memperoleh surat representasi manajemen, yaitu representasi tertulis dari manajemen. Yang ketiga adalah review terhadap komitmen dan liabilities contingency, di mana seorang auditor harus mereview dokumen hukum, kontrak, notulen, pertemuan dewan direksi, dan komunikasi manajemen untuk menentukan apakah liabilities atau contingency itu ada. Selanjutnya adalah review terhadap penemuan peristiwa kemudian. Review untuk peristiwa kemudian adalah prosedur pengauditan yang dilakukan oleh seorang auditor untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian atau subsequent event adalah peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, serta fakta-fakta yang kemudian diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Berdasarkan standar pengauditan internasional atau International Standard on Auditing 560, auditor harus mempertimbangkan pengaruh dari peristiwa kemudian pada laporan keuangan dan laporan auditor. International Auditing on Standard mengidentifikasi dua tipe peristiwa. Yang pertama adalah peristiwa yang memberikan bukti mengenai kondisi yang ada di akhir periode pelaporan, dan ini memerlukan penyesuaian peristiwa setelah periode pelaporan. Yang kedua adalah peristiwa yang menunjukkan kondisi yang muncul setelah periode pelaporan, yaitu tidak ada penyesuaian peristiwa setelah periode pelaporan. Dari kedua tipe ini, tipe pertama memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan, dan tipe kedua memerlukan pengungkapan jika hal tersebut sifatnya material. Selanjutnya adalah review laporan keuangan dan materi-materi laporan lainnya. Review terakhir pada laporan keuangan mencakup prosedur-prosedur untuk menentukan apakah pengungkapan laporan keuangan dan pengungkapan lainnya diperlukan, dan juga apakah ini sudah memadai atau belum. Auditor bertanggung jawab atas seluruh informasi yang diterbitkan dengan laporan keuangan auditan, sehingga karenanya auditor juga perlu melihat apakah terdapat inkonsistensi di antara informasi lainnya ini dengan laporan keuangan. Yaitu yang pertama adalah dengan pengungkapan laporan keuangan, yang kedua adalah pengungkapan tata kelola perusahaan, dan yang terakhir adalah informasi lainnya dalam laporan tahunan. Selanjutnya adalah prosedur penyelesaian. Prosedur penyelesaian merupakan prosedur-prosedur yang dilakukan pada akhir proses audit yang umumnya tidak dapat dilakukan sebelum pekerjaan audit lainnya dapat diselesaikan. Prosedur penyelesaian ini biasanya mencakup yang pertama adalah review pengawasan, prosedur analitis, review kertas kerja, evaluasi temuan audit atas salah saji material, persetujuan klien atas jurnal penyesuaian, review terkait undang-undang dan regulasi, yang terakhir adalah evaluasi keberlanjutan usaha perusahaan atau going concern. Berikutnya adalah masalah-masalah keberlanjutan usaha. Penilaian atas asumsi keberlanjutan usaha sangat penting bagi auditor. International Standard on Auditing 570 menentukan bahwa ketika melakukan prosedur audit, auditor harus mempertimbangkan kesesuaian asumsi keberlanjutan usaha yang mendasari penyajian laporan keuangan. Yang pertama adalah keraguan atas kemampuan entitas dalam melanjutkan usahanya atau keberlanjutan usaha, yaitu jika auditor menemukan sejumlah peristiwa atau kondisi yang menyebabkan adanya keraguan terkait kemampuan klien audit dalam melanjutkan usahanya, maka auditor perlu melakukan sejumlah prosedur untuk mendukung keraguan tersebut dengan kecukupan bukti audit yang memadai
yang mendukung dugaan bahwa terdapat ketidakpastian yang bersifat material. Yang kedua adalah melaksanakan prosedur-prosedur untuk mengumpulkan bukti audit tersebut. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian rekan. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian rekan atau matter for attention of partners adalah laporan dari manajer audit kepada rekan atau direktur yang merinci keputusan audit yang didapatkan dan alasan-alasan atas keputusan tersebut. Hasil-hasil audit dan pembahasan mengenai akun-akun tertentu dapat mencakup penjelasan atas temuan terkait rasio yang tidak memadai, tren yang tidak biasa, maupun penurunan dalam penjualan atau laba. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian atau matter for attention harus menyebutkan bahwa akun-akun yang telah dipersiapkan sesuai dengan ketetapan hukum. Matter for attention dapat menyatakan bahwa seluruhnya telah sesuai dengan International Standard on Auditing dan IFRS. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah laporan kepada Dewan Direksi. Dewan Direksi atau yang lebih umum, Komite Audit dari Dewan Direksi berpengaruh penting terhadap kebijakan akuntansi dan keuangan suatu entitas. Komite audit juga bertanggung jawab untuk memperkerjakan auditor independen. Auditor harus mengkomunikasikan temuan-temuan pentingnya kepada Dewan Direksi. Biasanya adalah permasalahan-permasalahan yang didiskusikan dengan Dewan Direksi adalah seluruh kritik terhadap kebijakan dan praktik akuntansi yang digunakan, seluruh alternatif perlakuan atas informasi keuangan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum yang telah didiskusikan. Selanjutnya adalah dengan pihak manajemen dari penerbit. Konsekuensi dari penggunaan alternatif pengungkapan dan perlakuan semacam itu dan bentuk perlakuan yang lebih disukai oleh kantor akuntan publik yang terdaftar. Kemudian komunikasi tertulis lainnya yang bersifat material di antara kantor akuntan publik yang terdaftar dan pihak manajemen dari penerbit, seperti beberapa surat manajemen maupun schedule dari perbedaan yang tidak dapat disesuaikan. Yang kedua adalah laporan audit berbentuk panjang atau long form audit report. Di beberapa negara seperti Jerman, Dewan Direksi memperoleh laporan khusus yang lebih panjang dan lebih terinci daripada opini audit. Laporan ini dapat mencakup sejumlah komponen karena tidak ada bentuk standar. Biasanya area-area pembahasan dalam laporan ini merupakan informasi yang diabaikan klien dari catatan-catatannya dan kesalahan-kesalahan yang ditemukan auditor saat melakukan pekerjaannya. Demikian pembahasan kali ini ya. Semoga kalian tidak puas dan terus mengeksplor ya materi ini, baik itu dari modul-modul yang saya upload maupun dari media-media lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.